Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam channel. Salah satu rukun iman bagi umat Islam adalah percaya tentang adanya hari pembalasan. Saat kiamat nanti, seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dan mendapat penghakiman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada proses inilah manusia akan mengetahui jumlah amal perbuatannya. Proses selanjutnya yang akan dijalani adalah meniti jembatan Shirathul Mustaqim yang terbentang di atas neraka menuju ke surga. Jembatan ini digambarkan lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam dari sebilah pedang. Banyak manusia terperosok ke dalam neraka disebabkan banyaknya maksiat yang dilakukannya selama hidup di dunia. Namun ada juga golongan yang bisa melewati jembatan Shirathul Mustaqim dengan sangat mudah. Dalam kitab Daqaiqul Akbar fi Zikril Jannati wan Nar disebutkan ada beberapa golongan orang yang mendapatkan perahu untuk bisa melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Lantas, seperti apakah perahu itu? Siapa saja orang yang berhak menaikinya? Dan bagaimana kengerian jembatan Shirathul Mustaqim itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Perahu penyelamat di jembatan Shirathul Mustaqim. Dalam kitab Daqaiqul Akbar fi Zikril Jannati wan Nar karya Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi dijelaskan bahwa nantinya yang akan menjadi kapal menuju surga adalah masjid, sedangkan orang yang berkesempatan menggunakannya adalah orang-orang yang selalu aktif menjalankan ibadah di dalam masjid tersebut. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada suatu kaum yang datang dan berhenti di atas sirat seraya berkata, "Siapakah gerangan yang bakal menyelamatkan kita dari api neraka? Padahal kita tidak kuasa melewati jembatan ini." Kaum ini menangis pilu sejadi-jadinya dan berharap pertolongan dari Allah dengan amat sangat. Lalu muncullah malaikat Jibril dan bertanya kepada mereka, "Apakah yang menghalangi kalian untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim ini?" Lalu umat itu menjawab, "Kami takut dengan api neraka." Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, "Apakah ketika di dunia kalian menemui lautan? Bagaimanakah kalian menyeberanginya?" Para umat itu menjawab, "Ya, kami mengendarai perahu untuk menyeberanginya." Tak lama kemudian, malaikat Jibril mendatangkan sebuah masjid di hadapan mereka dalam bentuk perahu. Masjid ini merupakan tempat yang sering mereka datangi dan mereka pun pernah sholat di dalamnya. Maka duduklah di atas masjid itu, melewati jembatan maut, dan dikatakan Jibril kepada mereka, "Inilah masjid-masjid yang telah kalian pergunakan untuk sholat berjamaah." Kengerian jembatan Shirathul Mustaqim. Jembatan Shirathul Mustaqim ini terbentang di atas neraka Jahannam, sementara ujung dari jembatan ini adalah surga. Sehingga barang siapa yang terpleset dan tergelincir atau terkena sambaran besi pengait, maka ia akan jatuh ke dalam neraka Jahannam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kemudian didatangkan jembatan, lalu dibentangkan di atas permukaan neraka Jahannam. Kami para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu?' Jawab beliau, 'Licin lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri dari Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Walaupun begitu, bagi orang beriman, jembatan ini tidaklah semengerikan itu. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang mukmin berada di atasnya sirat. Ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari, ada yang secepat pengendara,
maka ada yang selamat setelah tertatih-tatih, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak secara pelan-pelan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Orang-orang akan dengan mudah melewati Shiratal Mustaqim berdasarkan amal perbuatannya. Jika amal baiknya banyak, maka ia akan dengan mudah melewati jembatan itu. Akan tetapi sebaliknya, jika amalnya sedikit, maka hal itu menjadi sebuah siksaan bagi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara mereka ada yang binasa disebabkan amalnya, dan di antara mereka ada yang tergelincir namun kemudian ia selamat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oleh sebab itu, hendaklah bagi kita untuk semakin banyak menyiapkan bekal kebaikan sebagai bekal kelak di alam akhirat, dan tidak lupa pula untuk sholat berjamaah di masjid agar kelak mendapatkan tumpangan perahu saat menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah informasi tentang perahu penyelamat saat di akhirat dan Shiratal Mustaqim. Semoga video ini dapat memberikan wawasan keilmuan bagi kita agar menjadikan hidup kita semakin baik. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan jalan lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا